sekali lagi. Dari awal sekarang khusus bahasa Inggris, sediakan bukunya, dicatat apa yang materi yang dijadwalkan pada jamnya, ya. Kemudian juga kalian istilahnya dipisahkan dari pelajaran yang lain, jangan sampai pelajaran bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia, dengan pelajaran IPA dan sebagainya. Jadi khusus untuk pelajaran bahasa Inggris dan harus itu semuanya harus ada bukunya masing-masing, buku tulisnya masing-masing. Jadi 12 pelajaran berarti 12 buku. Itu diusahakan. Oke, selanjut. Jadi ini untuk materials for the grade 7. Untuk materi-materi kelas 7 itu ada berapa? Sebetulnya cuma ada 3 ya. Pertama adalah greeting. Sudah ditulis? Pertama materi. Ini ada yang mengacungkan tangan, ada yang mau bertanya. Nanti aja ya yang bertanya di akhir sesi ya. Ini Mutia Nur Oktaviadi itu mengacungkan tangan. Nah, itu silakan di kebawahan dulu, lower hand. Right hand-nya diklik menjadi lower hand. Oke, yang pertama itu adalah greeting ya. Ada greeting. Apa greeting? Nah, nanti itu tentang menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, ya. Seperti itu greeting. Artinya greeting nanti bagaimana kita mengucapkan salam. Salam pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kemudian mengucapkan terima kasih. Kalau kita membuat kesalahan kita minta maaf dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita akan mempelajari tentang self identity. Apa self identity? Yaitu memberi dan menginformasi terkait jati diri. Artinya kalian nanti bisa mengungkapkan your identity about your name, your address, your school, your old, ya, your parents, your people around you. Bisa mengungkapkan seperti itu. Tentang bagaimana cara memperkenalkan diri minimal. Oh ya, hello, my name is Nandar Swendar. I'm from Cianjur. My job is in SMPN number 2 Cilenyi, Bandung. And I teach about the English. Nah, minimal seperti itu. Ataupun, hello, my name is Mutia. I'm from Cilenyi. I live in Bandung and I school at SMPN number 2 Cilenyi. Oke. Itu tentang self identity. Kemudian kemana ya? Oke. Oke, jadi pertama greeting, yang kedua poinnya adalah self identity, yang ketiga adalah tentang times, tentang waktu nanti. Ya, bagaimana cara mengungkapkan waktu, contoh what time is it? Jam berapa sekarang? 7 o'clock, seperti itu. Ataupun mungkin memperlebar lagi, what day is it? Tentang hari. Names of the day, 7 day. Kemudian names of month, nama-nama bulan, and years. Tentu tentang tahun juga. Jadi seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya materi di kelas 7 khusus semester 1 ini atau semester ganjil itu ada berapa? Halo. Jadi ada tiga. Ada 3. Pertama tentang apa? Tentang apa tuh? Tentang apa? Greeting. Apa itu greeting? Menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta dan minta maaf. Bagus. Coba Memberi dan meminta. satu orang. Coba sama Mugni Salam. Mugni Salam. Iya, 7A. Tolong jadi kesimpulannya materi kita khusus semester 1 itu ada berapa? Ada 3. Pertama tentang greeting ya. Yang kedua tentang self identity. Ya, identity ataupun
Nomor 3 tentang Yes. time. Iya. Oke, sebenarnya time. Coba semuanya diucapkan ya. Greeting. Yang pertama greeting. Printing. Greeting. Oke. Yang kedua itu self identity. Self Identity. Ya, self identity. Nomor 3 times. Times. Baru kita lanjut ya. Next, nah ini untuk kelas 8. Selanjutnya kinds of assessment, artinya jenis-jenis penilaian. Kinds of assessment, ya. Assessment ini artinya adalah penilaian. Jadi penilaian yang selama semester 1 di bahasa Inggris ada apa aja? Ya, penilaian di sini ada 5 penilaiannya, ya. Pertama adalah practice. Practice di sini ataupun kapan Pak? Nah, practice itu times waktunya yaitu setelah menyelesaikan satu pembelajaran. Jadi ketika kita contoh hari ini kita belajar tentang greeting. Greeting ini, nah setelah belajar, ada contoh dari setengah 7 sampai jam 7, kemudian berakhir. Nah, nanti setelah pembelajaran ada yang namanya practice ataupun P1. P1 itu P1 itu artinya adalah penilaian praktek untuk pembelajaran hari itu. Ya. Besoknya lagi hari depan, artinya minggu depan kita ketemu lagi hari Rabu. Nah itu berarti P2, artinya praktis kedua. Terus selanjutnya, oke. Nanti ada sekitar 2 atau 3 sampai P1 sampai P3, nanti dilanjut sama yang namanya penilaian harian ke-1 ataupun PH. Jadi PH itu adalah penilaian harian. Kapan penilaian harian? Penilaian itu adalah setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar. Ya. Jadi setelah ada penilaian 1 atau 2 kompetensi dasar, tapi biasanya kalau bahasa Inggris itu satu pembelajaran atau satu KD, satu kompetensi dasar selesai, maka ada yang namanya penilaian harian. PH1 artinya penilaian harian ke-1. PH2 artinya penilaian harian kedua dan sebagainya. Ya, kalau maksimal itu penilaian harian di semester kita itu ada 3 aja. Ya, P1 sampai PH1 sampai PH3 untuk semester sekarang. Nah, terus Pak, yang ketiga ada yang namanya apa itu namanya remedial dan pengayaan. Nah, remedial itu diberlakukan ketika penilaian harian. Setelah penilaian harian, kemudian nilainya kurang dari KKM. KKM itu apa, Pak? Apa KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Biasanya bahasa Inggris ada berapa KKM-nya? 70 kita. 75 ya. Contoh di sini Diana Marcella ketika penilaian hariannya itu nilainya 72. Nah, setelah penilaian harian ada yang namanya remedial, dikasih nanti ada soal remedial. Terus, Pak, kalau pengayaan gimana? Nah, jadi tadi tujuan remedial adalah untuk menuntaskan pembelajaran. Tadi Diana 72 nilainya belum tuntas, maka dituntaskan, kasihkan lagi soal remedial. Nah, kalau sudah tuntas, sudah nilainya gitu. Tapi kalau sebelum belum tuntas, terus tadi diulang 7, terus diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, biasanya seperti itu Bapak ini dikasihkan ya. Jadi sebelum tuntas kalian terus saja kerjakan soal yang sama ya pada link yang sama itu harus sampai tuntas, melebihi istilahnya minimal 75 lah nilainya. Pak, gimana kalau saya nilainya 75 ke atas, Diana, Marcella, atau Satria nilainya 80, apakah saya sudah selesai Pak penilaian hariannya? Tidak. Kalian juga mengerjakan yang namanya soal pengayaan. Nah, soal pengayaan untuk kalian adalah meningkatkan kemampuan dengan
istilahnya materi yang sama, tapi istilahnya soal yang berbeda. Ya. Jadi Ya. yang nanti setelah penilaian harian itu ada tugas, ada istilahnya tes lagi. Baik yang belum tuntas maupun yang belum tuntas. Baik untuk yang tuntas, belum yang baik untuk yang belum tuntas nilainya di bawah 75 mengerjakan soal remedial. Untuk yang sudah tuntas atau nilainya di atas 75 mengerjakan nilai tes pengayaan. Oke, jelas? Jelas ya? Nah, untuk penilaian keempat ada yang namanya penilaian tengah semester ataupun PTS. Nah, PTS ini ya tentu saja ya biasanya itu setelah menyelesaikan 2 KD, 1 atau 2 KD biasanya. Untuk kompetisi dasar biasanya di tengah semester adanya. Contoh sekarang itu kita mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, biasanya ada di bulan September, November, September, antara Septemberan lah. Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September. Nah, antara September dan Oktober. Itu. Lanjut terakhir ada nilainya PAS ataupun penilaian akhir semester. Ini jelas. Ini biasanya di akhir. Kalau sudah semua adik-adik terselesaikan, dikasihkan kepada kalian, pembelajarannya sudah berjalan maksimal. Nah, nanti ada yang namanya PAS, penilaian akhir semester. Oke, seperti itu ya. Jelas? Oke, dilanjut ya. Jelas, Pak. Material and assessment. Oh, ini ya. Ini yang tadi ya. Ini pembagian JV ataupun jam tatap mukanya ya, jam pertemuannya. Nanti di khusus kelas 7 tadi materinya ada 3 greeting. Nah, nanti diselangi yang namanya ada ya. Kalau udah greeting itu waktunya berapa minggu, Pak? Ya sekitar 3 minggu. 6 JP itu 3 minggu. Satu pertemuan kita maksimalnya sekarang 2 jam ya. 2 jam. 2 jam itu dihitung dari setengah 7 sampai jam 8 lah maksimalnya. Seperti itu. Kalau tidak ya khusus bahasa Inggris nanti setengah 7 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam 8. Nanti kalau untuk tugas jam 11. Nanti jam 11 silakan dikerjakan harusnya jam 11 gitu ya. Jam 11 sampai jam setengah 1. Nah, jadi kalau nanti jam 8 stop dulu, ada pelajaran yang lain. Jam 8 sampai setengah 10. Jam setengah 10 sampai jam 11 itu pelajaran lain. Jadi jangan sampai Anda mencampur adukan, alias lagi belajar bahasa Inggris mengerjakan IPA. Lagi jamnya IPA mengerjakan bahasa Inggris, mengerjakan matematika. Nah, tidak betul itu. Jadi harus pada tempatnya, harus adil. Artinya adil itu adalah what usyai'i fi syai'i, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu ya, begitu ya. Oke. Sekali lagi Bapak ingatkan Satria itu namanya belum dipakai tambahan. Itu berapa? Yang contoh Bapak Nanda Senda 7A. Kanita Nadia sama di rename namanya diubah, belakangnya kelas apa ya. Oke, lanjut. Jadi untuk greeting kita 3 minggu ya ataupun 6 JP. Untuk nanti setelah 3 minggu ada yang namanya penilaian harian ke-1 ditambah remedial ditambah pengayaan. Itu waktunya sekitar 4 JP ataupun ya sekitar maksimal 2 minggu lah. Selanjutnya kalau sudah selesai dilanjut sama self identity. Itu waktunya sekitar 8 JP. Nah, 4 minggu. Terakhir ada yang namanya times. Time atau waktu itu waktunya 8 JP atau 4 minggu. Itu semuanya setelah ada materi ada yang namanya penilaian harian. Lihat ya. Ada PH1, PH2, PH3. Dan ini juga sama. Ada ya, Bapak lupa menambahkan. Di penilaian harian ketiga sama, ada yang namanya remedial dan pengayaan. Jadi, Bapak tekankan, setelah ada yang namanya penilaian harian, pasti ada yang namanya remedial dan pengayaan. Fungsinya tadi remedial adalah untuk
untuk menuntaskan siswa yang belum tuntas ataupun mengerjakan latihan yang belum tuntas. Alias untuk pengayaan adalah soal untuk meningkatkan kemampuan. Artinya nilai yang udah 875 ke atas itu sama mengerjakan soal, tapi soalnya soal pengayaan. Oke, next ya, selanjutnya ya. Ini 8. Oke, ini untuk waktu pembagian pembelajaran bahasa Inggris khususnya ya. Yang pertama kelas. Kelas kita itu dibagi menjadi 2 ya, khusus Bapak ada kelas 7, ada kelas 8. Kelas 7 kita untuk Zoom meeting di sini itu disatukan. Jadi kelas A, kelas B, kelas C semuanya disatukan di sini pembelajaran online-nya, Zoom-nya. Nah, untuk tugas dan sebagainya nanti di kelas masing-masing. Untuk absen nanti di kelasnya masing-masing, ya. Nah, khusus Zoom ini nanti ada absen tersendiri khusus yang mengikuti pertemuan meeting ini ada nilai plusnya nanti. Jadi, alhamdulillah kita udah ada 54 ya. 54 dari 96 ya. Masih ada yang belum bisa. Oke, seperti itu ya. Jadi kelas. Sementara kita jadikan satu room untuk 3 kelas. Kelas 7A, B, dan C. Untuk yang kedua. Learning Management System ataupun sistem manajemen pembelajarannya, kita menggunakan apa? Pertama WA group ya. Udah terbentuk alhamdulillah. Jadi ada grup kelas masing-masing, grup kelas 7A. Ada juga nanti ada grup mapel, mata pelajaran. Nah, di grup ini fungsinya masing-masing nanti untuk fungsi kelas ya, tentu itu adalah men-share informasi, mendiskusikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelas. Adapun untuk yang di pelajaran, contohnya grup English 7A, 21, 22. Nah, nanti itu khusus untuk pembelajaran mata pelajaran. Nah, jadi mohon maaf untuk kalian mungkin agak kaget ya. Di awal, Pak Channel, kok saya masuk ke kelas 7 langsung ada berebet satu level itu satu waktu langsung harus gabung 12 grup di grup mata pelajaran. Nah, itu jangan kaget ya. Karena itu biasa. Ditambah lagi grup kelas. Ada lagi yang membuat satu pelajaran semua mapel. Nah, ya. Jadi untuk kalian sekarang harus dibiasakan. HP-nya bagi yang banyak game, banyak memori dan sebagainya, memorinya full. Nah, gambar-gambar yang tidak perlu silakan difilter, dihapus, atau video-video yang bisa membuat full memorinya bisa dihapus juga. Itu ya. Jadi grup WA kita maksimalkan. Yang kedua adalah Google Classroom. Google Classroom. Nah, ini juga nanti rencananya kita akan setelah ini ada yang namanya kita harus join Google Classroom juga. Google Classroom untuk apa, Pak? Nah, Google Classroom ini nanti fungsinya untuk ya share tentang materi, kemudian kalian latihannya di linknya di sana mengerjakan. Itu ya. Nah, jadi setelah nanti pertemuan ini Bapak buat grupnya, nanti kalian install di HP-nya masing-masing Google Classroom ya. Udah pada ngerti kan? Cung yang udah install atau udah di SD-nya udah pernah masuk Google Classroom. Cung, acungan tangan. Belum. Belum. Yang Belum, sudah Pak. yang sudah. Udah belum? Belum. Fadli udah ya. Oke, Sita udah, Rafis udah, Satria sudah. Oke. Nah, terima kasih yang sudah pernah. Nah, bagi yang belum nanti kita sama-sama ya. Oke. Caranya gimana, Pak? Langkah pertama adalah kalian menginstal di Play Store, cari tulisannya Google Classroom ya, seperti ini. Tulisannya Google Classroom. Nah, itu.
Google Classroom-nya jangan for teacher untuk guru, tapi untuk siswa kaliannya, ya. Oke. Yang ketiga, kita maksimalkan juga LMS itu tentang Zoom ya. Kalau kita mau meeting seperti ini, nah kita mau tatap muka, nah bisa dengan Zoom seperti ini. Zoom atau Google Meeting. Nanti ada Google Meeting. Kita coba nanti Google Meet ya. Google Meet. Untuk Zoom kan biasanya harus diinstal. Nah, untuk Google Meeting biasanya tidak usah. Oke, sekali lagi halo Sita Sakya. Videonya diaktifkan dong. Bapak nggak lihat tuh mukanya. Ada kan? Zahra Fauzia ada. Oke, lanjut lagi. Yang belum videonya diaktifkan tolong. Itu artinya ketika kalian diaktifkan videonya, kalau diminta sama Bapak atau sama guru yang lain, artinya sebuah kehormatan ya. Kalian diundang loh. Jadi harus istilahnya harus bangga. Lihat muka sendiri, jangan kaget. Bisa dilihat sama ibu gurunya. Oh ini loh Siti Sakya. Oh ini loh Satria. Kelihatan dari sini. Oke. Jadi minimal lah kita kenalan loh ya. Ada loh orangnya. Jangan sampai Bapak bicara sendiri di laptop. Kayak orang gila kan. Kayak orang ini kalau sepertikan orang ini bicara sendiri. Enggak. Kita semuanya bicara sama orang-orang yang ada siswa yang ada di komputer ya, di laptop secara online. Ada siswanya. Jadi istilahnya tidak bohongan. Kita kan udah canggih teknologinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi lanjut gitu ya. Jadi untuk Zoom atau Google Meeting ya minimal satu bulan satu kali minimal seperti itu ya. Jadi jangan sampai Bapak juga mengerti keadaan kalian di rumahnya kalau seperti kan terlalu banyak Zoom meeting. Kalau Zoom meeting ini juga istilahnya menyerap kuota ya, menyerap kuota, kemudian data dan juga ya tentunya pulsa ya yang kalian pakai. Begitu untuk bahasa Inggris itu minimal satu lah, minimal atau maksimal satu kali dalam 1 bulan. Nah, ini ada di bawahnya selanjutnya. Schedule for meeting. Untuk meeting online maksudnya adalah jadwal untuk meeting online itu Bapak dibagi menjadi empat schedule ya, 4 bagian. Pertama untuk meeting minggu pertama. Jadi ingat ya, ininya jadwalnya minggu pertama itu kita meeting. Jadwalnya kelas 7 A, B, C. Minggu pertama gimana maksudnya Pak? Minggu pertama maksudnya adalah di bulan. Bulan biasanya kan bulan itu ada 4 atau 5 minggu ya. Nah, 4 minggu, minggu pertamanya berarti hari Rabu pertama itu digunakan untuk kelas 7 ya. 7A, B, dan C. Nah, itu Bapak fasilitasi seperti itu waktunya. Nah, untuk minggu kedua, ketiga, keempat, nah waktu untuk khusus kelas 7 berarti off. Kalian belajarnya tidak bertemu seperti ini. Tapi belajarnya nanti ada via WA, via Google Classroom, di share linknya dan instruksi perintah-perintah. Ya. Nah, minggu kedua, nah itu khusus untuk kelas 8 H dan I. Nanti kemudian minggu ketiga itu 8 J dan K. Karena kelas 8 itu Bapak megangnya 4 kelas. Jadi tidak bisa disatukan terlalu banyak. Atau kalau untuk kelas 7 masih mending lah bisa 3 kelas. Nah, untuk minggu keempat, nah Bapak luangkan waktu juga untuk berkomunikasi dengan orang tua kalian. Ada nggak orang tua Kanita? Khusus ya ini untuk minggu keempat itu Bapak khusus di kelas 7A saja untuk orang tuanya ya. Mohon maaf. Jadi untuk kelas 7B, nah Kanita Nadia itu nanti ada grup meeting orang tuanya mungkin di khusus sama wali kelas ya. Untuk yang 7A, nah nanti Bapak ataupun kalian kasih tahu kepada orang tuanya, ada pertemuan khusus orang tua dengan Bapak sebagai wali kelas kalian, orang tua kalian, itu di minggu keempat, di minggu keempat setiap bulannya, dimulai pada bulan Agustus depan insya Allah. Ya. Di bulan Agustus, minggu keempat orang tua. Sekali lagi, untuk meeting,
kelas khusus kelas 7 itu harus kalian schedulekan, harus buat jadwalnya, yaitu di minggu pertama setiap bulannya ya. Nah, harus seperti ini online. Alhamdulillah sekarang udah ada dihadiri 54 siswa. Ya, udah lebih melebihi ya batas minimalnya. Nah, udah seperti itu mungkin ya. Thank you untuk kalian. Ya, sampai sini. Udah tuh stop share-nya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Yang mau ditanyakan acungan tangan. Siti Sakya mau bertanya, silakan. Enggak, itu mah yang tadi. Oh, yang tadi. Di lower hand kan. Klik lagi lower hand-nya. Boleh ya. Kanita aja ada yang mau bertanya? Tanyakan nggak? Pak, Ya, apa pertanyaannya saya? enggak. Nggak ada. Itunya lower hand-nya diklik lagi. Itu masih angkat tangan loh. Ya bisa nggak belajar ya? Coba. Ada yang bertanyakan? Silakan. Boleh acungan tangan langsung secara online ataupun diangkat tangan seperti Sita Kanita masih angkat tangannya. Ayo. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 7.17. Jadi untuk minggu sekarang khusus kelas 7 ya, pembelajarannya kita adalah English Learning Contract atau kontrak ya artinya. Artinya adalah kita kontrak pembelajaran dulu khusus pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Nah, seperti itu tadi udah jelasin ya. Materinya tentang apa tadi ada 3 ya. Ada tentang greeting, ada self identity, ada time. Satu semester tiga materi itu aja. Tapi nanti untuk greeting dibuat 3 minggu ya. Untuk yang self identity dibuat 4 minggu. Untuk time juga 4 minggu tadi ya. Ada juga nanti ulangan harian dan sebagainya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ayo. Ayo. Silakan sebelum ditutup. Ya. Ayo. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sekali lagi ya, yang belum ini videonya dibuka, ayo kita foto bareng. Foto bareng-bareng ya. Sekali lagi ya, sebelum kita tutup ya. Nah, Raffi udah alhamdulillah. Pasha Abdurrahman. Pasha M Dapa masih juga belum bangun ini, Dapa. Naya Huwaida. Nah, ada Dapa. Terima kasih. Naya Huwaida. Nah, Ya, Pak. ada. Itu kan cantik ya. Bagus. Oke. Pasha masih belum. Oke. Kita sesi foto bareng dulu ya. Kita dulu. Masih ada ya. Ini Pasha belum ya? Bentar dulu Pasha. Kenapa Pasha? Oh, ke toilet ya. Ayo, Bapak tunggu dulu ya. Ayo Pasha, aku ke toiletnya. Ayo. Ada lagi yang belum? Sekali lagi ya. Namanya di belakang Diana Marcella. Diana Marcella. Namanya belum di rename tuh. Di belakangnya pakai kelas ya. Diana Marcella 7 apa gitu ya. Rijal juga belum. Rijal Pahreji belakangnya pakai 7 apa? Salsa Berliana. Ada, Pak. Salsabila Berliani belakangnya belum di rename pakai kelas 7 apa? Iya, ayo. Diana belum ya. Coba M Divo ya. M Divo itu videonya tolong di ini kan dibuka. Desi Andini videonya mana? Di belakangnya pakai nama kelas ya, Desi. Nanti Bapak rekap loh. Ada setelah ini ada perekapan nama di Zoom itu nanti. Jadi setiap yang hadir nanti ada direkap nama-nama yang hadir dan di belakangnya ada kelasnya. Nah, tadi kan ketika Bapak ngabsen tinggal gitu aja rekapnya. Jadi gampang, tidak usah di absen masih satu-satu. Yang jelas nanti
Bapak udah ada bukti bahwa kalian hadir. Terima kasih sekali yang sudah bisa menyempatkan waktunya, ya. Nah, nanti juga ada nilai plus dari Bapak, ya. Desi Andini masih kelas nih, kelas apa belum ya? Ayo Jahra Fauzia videonya. Oke, kita foto bareng ya. Oke, yang pertama di room pertama. Siap. Dari 1 sampai berapa ini? Kita foto pakai yang paling ganteng, yang paling cantik dulu. Silakan. Berpose ya. Oke, 1, 2, 3. Bagus. Oke. Bentar ya. Oke, di halaman kedua. Sekali lagi dari Alia sampai dengan Jahra Fauzia. Jahra, mana itunya? Udah ada Rijal Fahreji, dibuka. Mau dipoto nih, ikutan nggak? Udah. M Dipo, mau dipoto nggak? Dibuka videonya. Yo, siap Dipo. 1, 2, 3. Oke. Lanjut satu lagi ya. Sekali lagi. Dari Andreas, Raffi, udah Desi. Siap-siap ya dipoto ya. Desi belum dibuka videonya. Mau ikut foto agak? Desi. Okta Risa mau ikut dipoto. Jahra, M Dipo masih belum videonya ya. Lagi ke toilet juga. Siap ya. 1, 2, 3. Belum. Sorry. Ke sini. Oke, yang room 3 ulangi lagi ya. Oke, 1 dari Nabila Kirana ya. Nabila Kirana. Bilkis belum di ini videonya. Ikutan Bilkis. Jahra. Oke, bentar. Silakan itunya videonya. Desi belum, Jahra belum. Mana videonya? Dibuka. Oke, Farel udah bagus. Farel Bani bagus. Pasha udah muncul. Udah ya ke toiletnya ya Pasha ya. Bagus. Lanjut. Desi lagi mau ikutan foto. Putri Yulianti. Nah, udah. Bilkis belum. Alifa. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Ya, seperti itu mungkin. Ada pertanyaan sekali lagi? Tidak. Tidak ada. Jelas ya? Ya oke. Bapak simpulkan ya. Simpulkan untuk pembelajaran kontrak pembelajaran bahasa Inggris. English Learning Contract. It's about explanation about material, times, and exercise or assessment ya. Tentang materi tadi, kemudian jamnya udah, penilaiannya sudah jelas. Kalau tidak ada pertanyaan berarti udah clear ya. Yang Bapak tekankan yang harus kalian tugas dari sekarang adalah buku tulis ya. Tanyakan buku tulis. Bapak dari kelas 7 kemarin juga seperti itu. Jadi buku tulis tolong Bapak ingatkan khusus bahasa Inggris kalian dipisahkan satu buku aja bahasa Inggris, boleh disampul atau boleh pakai sampul warna coklat atau sebagainya. Nah, kalian silakan itu dipisahkan. Jadi jangan sampai disatukan. Sekali lagi, buku tulis disediakan setiap pembelajaran bahasa Inggris ditulis, khusus pakai tanggal, ya pakai topiknya tentang apa, ringkasan materi. Nah, seperti itu. Kalau bisa itu tanda tangan orang tua juga boleh di bawahnya. Karena nanti di akhir akan dikumpulkan sebagai nilai keterampilan kalian. Bapak mau bukti kalian belajar di rumah itu salah satunya adalah dengan ada buku tulis. Ya, kemudian jangan lupa setiap belajar juga dipoto masing-masing. Ya. Oke, seperti itu.
Ada lagi? Ustaz, Bapak dengarkan? Ada yang bertanya nggak? Bertanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, ya mungkin untuk sesi kali ini dicukupkan sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bapak, dan see you next time on my English class next week. Dan sampai jumpa lagi nanti di minggu pertama kelas 7 ya. Minggu pertama bulan Agustus hari Rabu itu kita bertemu lagi di Zoom meeting. Siap ya? Dengan materi apa? Materi pertama apa? Ya, tentang greeting. Kalian boleh lihat dulu di Google dan sebagainya tentang greeting itu apa, ya, disimpulkan. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.